Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Hidayatus Sunnah yang saya cintai karena Allah, pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali belajar sebuah kitab yang bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini insyaallah kita sudah sampai di hadis yang ke-21. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Monggo Ustazah Tania, silahkan bisa dibantu untuk dibacakan hadisnya. Silahkan dibaca bersama-sama, dipandu oleh Ustazah Tania. Baik, kita baca bersama-sama. Wahai kita الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Artinya Ustazah. Dari Abu Amr ada yang disebut dari Abu Amr, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya lagi kepada siapapun, seorang pun selainmu. Kemudian beliau bersabda, aku katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Baik, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang pertama yang akan kita pelajari di hadis yang ke-21 ini adalah perawi yang membawakan hadis. Beliau bernama Abu Amr. Abu Amr Sufyan bin Abdullah. Jadi namanya beliau Sufyan. Namanya Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Haris bin Malik Ats-Tsaqafi, dan beliau seorang sahabat Nabi. Ya. Jadi namanya ada sahabat Nabi itu yang namanya Sufyan, dan Sufyan itu ada sahabat Nabi, ada juga tabi'in. Maka dari itu kita harus tahu nasabnya. Kalau yang disebut dengan sahabat Nabi adalah yang Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah Ats-Tsaqafi. Ya, biar enggak panjang-panjang, diingat aja bahwa beliau adalah seorang dari Bani Tsaqif. Ats-Tsaqafi itu berarti beliau berasal dari Bani Tsaqif. Bani Tsaqif ini teman-teman ada di wilayah Thaif. Wilayah Thaif ini adalah sebuah wilayah yang tidak jauh dari kota Mekah, dan biasanya bagi warga Indonesia yang tindak umroh, ya biasanya ada program tambahan untuk ke Thaif. Ibu-ibu yang biasanya di Thaif itu naik kereta gantung, naik tobogan, ya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk tindak umroh, tindak haji, dan nanti mudah-mudahan bisa ke Thaif ya ibu-ibu ya. Amin. Jadi kalau saya kalau pas ada program ke Thaif, ya saya ajak jamaah untuk napak tilas. Ya, napak tilas itu perjalanan Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah ke Thaif. Beliau berdakwah ke Thaif zaman dulu kala itu belum ada bis teman-teman. Ya, belum ada
yang namanya transportasi yang memadai zaman dulu kala. Paling ada pun unta, ya. Dan kita tahu Taif itu adalah sebuah dataran tinggi di mana jalan di sana itu sangat terjal. Ya, jadi jalan yang sekarang ada dilewati oleh mobil-mobil itu jalan baru, ya. Dan kami pernah ketika ke Taif itu dijelaskan, ya, di sana oleh warga setempat bahwa ada sampai hari ini tuh kalau kita pengen napak tilas tuh ada jalan setapak gitu loh. Yang dulu Rasulullah SAW berjalan. Dan orang-orang barat itu yang sudah masuk Islam, ibu-ibu, mereka mu'alaf, kemudian mereka tindak umroh, mereka tuh nyoba tuh. Jadi ada beberapa warga asing yang kata penduduk setempat tuh mencoba untuk jalan kaki, napak tilas dari Mekah ke Taif. Orang Indonesia belum ada, karena kan kita biasanya kemana-mana itu naik motor, naik mobil. Kan memang kita nggak biasa jalan kaki. Ya, tadi Ibu Yuni juga bilang, beliau baru kemarin sampai dari sebuah negara. Kata beliau kalau di negara yang kemarin beliau datang itu di sana banyak orang jalan kaki katanya. Di Indonesia sudah nggak biasa lagi jalan kaki, badannya sakit semua jadinya ya. Nah, Masya Allah. Jadi memang Masya Allah teman-teman, Rasulullah itu ke Taif itu untuk berdakwah. Dan ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, maka ketika itu warga Taif belum mau menerima dakwanya Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, jadikanlah dari warga Taif ini ada orang-orang yang mentauhidkan Engkau. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu kalau di dalam kitab sirah disebutkan kakinya beliau itu terkena luka lemparan batu yang dilempar oleh warga Taif kala itu. Ya, kerikil-kerikil. Dan ketika itu malaikat penjaga gunung berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kau mau aku timpakan diriku ke penduduk Taif. Tapi Rasulullah SAW tidak mau, ya akhwat. Rasulullah itu punya akhlak yang sangat mulia. Beliau tidak pernah yang namanya membalas dendam musuhnya. Beliau senantiasa sabar dalam berdakwah. Beliau berdoa kepada Allah kebaikan-kebaikan untuk warga Taif. Maka dari itu hari ini di Taif, Masya Allah sudah banyak ya markas-markas sunnah, sudah banyak tempat-tempat, lembaga-lembaga untuk belajar, ya baik itu belajar Al-Quran maupun belajar hadis. Dan juga di Taif, kalau teman-teman tindak umrah ke Taif, itu nanti biasanya ziarah ke masjidnya Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah ibnu Abbas di masa-masa akhir kehidupan beliau tidak mau tinggal di Mekah. Ada yang masih ingat kenapa beliau tidak mau tinggal di Mekah? Apa? Kenapa penyebabnya? Karena beliau takut kalau beliau melakukan dosa di kota suci, ya, dan beliau akhirnya lebih memilih untuk tinggal tidak di kota suci, di Taif. Karena beliau takut kalau beliau melakukan sesuatu bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa di kota Mekah, maka pastinya dosa-dosa yang dilakukan di dua kota suci, lebih-lebih di kota Mekah akan dilipat gandakan. Jadi ibu-ibu, kalau nanti insya Allah ya mudah-mudahan semuanya bisa tindak umroh, maka di Indonesia itu diluruskan niatnya. Jangan ada niat-niat nanti di sana mau melakukan kejahatan, misalnya naudzubillah. Ya, jangan. Karena kita itu sesuai dengan niat kita masing-masing. Apakah di Mekah banyak orang-orang berbuat jahat? Ada. Ya, banyak juga. Dan semuanya itu tergantung setiap jiwa yang dia berangkat ke sana, setiap niat apa yang diselipkan dari hatinya masing-masing. Baik, jadi Abu Amr ini beliau berasal dari Bani Saqif, di mana Bani Saqif ini ada di Taif. Dan beliau adalah seorang perawi hadis, ya. Jadi beliau seorang sahabat juga perawi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Taif dan beliau wafat juga di kota Taif. Saya masih ingat ibu-ibu, terakhir kemarin itu ketika kami diberikan amanah untuk menemani jamaah hajian, yaitu ada satu keluarga. Subhanallah, satu keluarga ini seorang ibu, anaknya 3 perempuan dibawa semua hajian, ya. Dan mereka bertiga ini usianya berdekatan. Dia ada yang 24 misalnya, kemudian 20, kemudian 18 deket-deketan. Dan Masya Allah putrinya ibu ini yang pertama ini adalah seorang pengajar orang-orang Indonesia. Masya Allah, pengajar Al-Quran. Mungkin kalau Ustazah Tania pernah dengar namanya Ustazah Wiam. Ya, Ustazah Wiam. Dan beliau Masya Allah mengajar orang-orang Indonesia itu senang sekali. Mengajar halaqah di
Zoom ya. Dan pertama kali ketemu dengan ana di Mina, tuh beliau senang sekali. Kata beliau, kamu orang Indonesia tapi kamu bisa bahasa Arab, kata beliau. Beliau mengira yang bisa bahasa Arab itu di Indonesia ini sangat-sangat sedikit gitu. Maka dari itu ketika ana coba untuk ngobrol dengan beliau, Masya Allah, dan beliau mengatakan bahwa ternyata Masya Allah keluarga besar beliau itu semuanya adalah ahlul Quran. Masya Allah, dia di Taif, Masya Allah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga teman-teman, bahwa doanya Nabi kita Muhammad SAW diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak orang-orang di kota Taif yang saat ini berdakwah untuk menyerukan tauhid. Baik, kemudian di sini disebutkan bahwa ketika Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beliau bertanya dengan panggilan yang sangat beradab, ya, bukan memanggil dia Muhammad tapi memanggil ya Rasulullah. Apa yang ditanyakan oleh Sufyan bin Abdullah? Beliau bertanya, kulli, katakan kepadaku. Jadi beliau tuh ingin diberikan ilmu oleh Rasulullah SAW. Kulli fil islami, katakan kepadaku apa saja di dalam Islam itu perkataan yang seperti apa. La as'alu anhu ahadan ghairuk. Ya. Katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak lagi bertanya kepada selainmu. Jadi maksudnya Sufyan bin Abdullah ini tahu bahwa di zamannya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, maka tidak ada yang lebih mengetahui agama yang mulia ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya kepada ahlinya. Beliau bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Ya, jawabannya singkat tapi maknanya cukup dalam. Apa kata Rasulullah SAW? Qul, ya, katakanlah, amantu billah, bahwa saya beriman kepada Allah. Tsumastaqim, dan istiqomahlah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi teman-teman, yang namanya istiqomah, ya, istiqomah itu hendaklah diawali dengan iman. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah SAW menyandingkan kata istiqomah dengan iman. Maka dari itu orang-orang yang istiqomah berada di jalan Allah terus-menerus dalam ketaatan, tetapi juga tidak selalu orang yang istiqomah itu tidak melakukan sebuah dosa. Ya, kenapa? Karena orang yang istiqomah ini, ya, semuanya diganggu oleh syaitan. Orang-orang yang istiqomah, hamba-hamba Allah yang istiqomah pun diganggu oleh syaitan. Maka orang yang dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian suatu hari dia futur, suatu hari dia bermaksiat, kemudian dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegera untuk kembali kepada Allah, maka ini diantara yang disebutkan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang yang istiqomah. Jadi teman-teman, diantara ciri orang yang istiqomah, apabila ia melakukan sebuah dosa, apabila ia melakukan sebuah maksiat, maka ia bersegera untuk beristighfar. Masya Allah. Ya, orang yang istiqomah itu kalau dia berbuat maksiat, kalau dia melakukan sebuah dosa, maka Allah Azza wa Jalla kuatkan imannya dengan diberikan hidayah untuk segera beristighfar. Ada di dalam surah Fussilat ayat 6, boleh dibuka teman-teman. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara istiqomah dengan istighfar. Artinya apa? Orang yang istiqomah ini tidak selamanya, ya, dia terus taat kepada Allah. Ada kalanya orang yang istiqomah ini ternyata bisa terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Hanya mereka tidak terlalu lama, ya, nyemplung di dosa dan maksiat. Nanti insya Allah saya juga akan berbagi bagaimana sih tipsnya agar kita itu senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri orang yang istiqomah, yang Allah berikan keistiqomahan, kalau dia terjerembab ke dalam jurang maksiat, maka Allah akan bangkitkan kembali hambanya ini untuk diberikan petunjuk mengetahui kesalahan-kesalahannya dan beristighfar kembali kepada Allah. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, dalam surat Al-Ahqaf, boleh dibuka yang punya Al-Quran atau HP, boleh surah Al-Ahqaf ayat 13. Silakan. Al-Ahqaf ayat 13, apa kata Allah?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, berarti dia beriman dulu. Gimana? Kan orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan istiqomah untuk dihilangkan baginya rasa takut dan rasa sedih. Jadi obat untuk menghilangkan ketakutan pada diri kita dan kesedihan pada diri kita diantaranya adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan beristiqomalah di dalamnya. Kalau misalnya nih teman-teman ada kesedihan, ada sesuatu yang menimpa kita, kemudian kita sedih, boleh sedih, tapi tidak boleh ya berlarut-larut sedih. Bersegera untuk bangkit. Kalau ada sesuatu yang tidak kita harapkan, ada rasa kekhawatiran, wajar, tapi tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Bangkit untuk istiqomah, untuk salat, untuk taat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan orang-orang yang dia beristiqomah dan beriman kepada Allah, apa yang Allah berikan? Allah akan berikan ketenangan. Allah akan hilangkan rasa takutnya, Allah akan hilangkan rasa sedihnya. Ya, ditambah lagi dalam surah Fussilat ayat 30, ya akhwat, ini ada nih dalil yang menyatakan bahwa orang-orang yang istiqomah ini adalah orang-orang yang akan diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Coba teman-teman ditadabburi surah Fussilat ayat 30. Nanti kalau di rumah juga boleh ya, di sini kita tadabbur sedikit bahwa sesungguhnya orang-orang yang dia berkata Rabb kami adalah Allah, berarti beriman dulu ya, beriman. Kemudian dia istiqomah, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janjinya Allah tatanazzalu alaihimul malaika. Apa itu tatanazzalu? Maka malaikat akan Allah turunkan. Dan malaikat ini diperintahkan untuk berkata kepada orang-orang yang istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu. Ya, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Artinya malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan ketenangan kepada jiwa-jiwa yang berjuang untuk istiqomah di jalannya. Jadi teman-teman, sejatinya dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam keadaan berlarut-larut, atau tidak ada yang perlu kita sedihkan dalam keadaan berlarut-larut. Sedih boleh, khawatir boleh, tapi tidak dijadikan itu sebagai sesuatu yang akhirnya waktu kita habis untuk memikirkan hal tersebut. Zaman sekarang kan banyak kan orang-orang stres, depresi, ya kan? Itu penyebab utamanya apa sih teman-teman? Coba saya mau tanya. Apa penyebab utama stres? Apa Bu Siti? Kurang beribadah. Oke, kurang beribadah tuh biasanya karena apa? Karena memikirkan sesuatu. Ya, pikiran yang senantiasa dia pikirkan terlalu dalam, ya. Dan biasanya pikiran-pikiran yang menghantui adalah pikiran negatif, kekhawatiran yang terlalu, cemas yang terlalu, nggih, ketakutan yang terlalu, nanti bagaimana, overthinking yang sangat-sangat terlalu, maka itu akan menyebabkan stres. Tumpukan stres maka akan depresi. Jadi kadang ada orang tua itu yang terlalu berlebihan memikirkan masa depan anak-anaknya. Ada seorang istri yang memikirkan bagaimana nanti dia bersama suaminya ke depan. Ya, padahal belum tentu 3 hari lagi kita masih dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini.
Ya. Nah, kecemasan-kecemasan di masa yang akan datang, kekhawatiran-kekhawatiran di masa yang akan datang itu yang membuat hidup kita tidak tenang. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang istiqomah serta beriman kepada Allah, maka akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat dan mengatakan, janganlah engkau bersedih dan janganlah engkau takut. Jadi Allah yang akan menguatkan imannya dalam kondisi sepelik apapun. Ya. Seorang hamba yang taat kepada Allah, yang bergantung kepada Allah, yang tahu kalau Allah itu zat yang maha memberikan masalah dan memberikan solusi, maka biiznillahi ta'ala Allah akan jaga. Allah akan jauhkan dia dari yang namanya bunuh diri. Allah akan jauhkan dia dari yang namanya melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah efek dari istiqomah. Ya, buah dari istiqomah. Allah jaga. Ya. Dia masih ingat, oh ada Allah yang akan menolong. Allah kuatkan jiwanya. Ini penting nih untuk teman-teman zaman sekarang itu. Ya Allah, banyak sekali yang akhirnya menyerah. Ya, menyerah dengan kehidupan. Padahal jelas ya akhwat, semua masalah yang Allah berikan itu ada jalan keluarnya. Di antaranya apa yang harus kita lakukan? Ya, kita mentaati Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan juga di akhirat nanti, wa absyiru bil jannah. Kata Allah Azza wa Jalla kepada malaikat, wa absyiru, absyir dalam bahasa Arab, absyir dalam bahasa Indonesia itu berikan kabar gembira, wa absyiru, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah. Ibu-ibu, apa yang diberikan kabar gembira? Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepadamu. Jadi Masya Allah, orang yang istiqomah itu luar biasa ibu-ibu. Keutamaannya apa? Fadilahnya. Dijaga oleh Allah dari kecemasan yang berlebih, dijaga dari Allah dari ketakutan yang berlebih, dijaga dari Allah dari kesedihan yang berlebih. Juga Allah akan berikan jannahnya di akhirat nanti. Enak napa enak bu? Jadi Masya Allah, coba deh ibu-ibu lihat. Orang zaman dulu tuh ya, orang zaman dulu. Anaknya banyak, ya enggak? Anaknya banyak apa sedikit orang zaman dulu? Banyak. Kemudian mereka istiqomah enggak mendekat kepada Allah? Istiqomah. Para bapak-bapaknya sholat di masjid. Gimana? Ya. Kira-kira orang zaman dulu sama orang zaman sekarang ibu-ibu, kalau kita lihat realnya dalam menyikapi hidup tuh tenangan mana ibu-ibu? Tenang dulu. Padahal fasilitas yang ada itu lebih enak yang dulu atau sekarang? Tantangan hidup itu lebih ringan sekarang atau dulu? Sekarang. Dulu tuh lebih berat. Gimana? Orang mau dapat nasi aja dia harus nanem. Ya. Mau menghadirkan makan siang saja simba-simba masak. Mau masak aja harus cari kayu bakar. Tidak langsung kayak kita ceplak gitu kan. Belum lagi nunul datang makanan. Subhanallah. Tapi orang yang stres banyak zaman sekarang atau zaman dulu? Nah, padahal ya faktanya kesulitan hidup ada pada zaman dahulu. Apa yang membuat mereka itu kuat dalam menghadapi kehidupan? Karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang menguatkan. Ya, orang zaman dulu tuh terkenal kalau bangun malam tuh mereka itu istiqomah loh ibu. Tahajudnya kuat, Masya Allah. Salat duhanya kuat. Puasa Senin Kamisnya kuat. Maka dari itu ketika mereka istiqomah berada di jalan yang Allah Azza wa Jalla ridhoi, maka Allah akan kuatkan dalam mengarungi kehidupan ini. Baik. Kemudian setelah kita tahu bahwa orang yang istiqomah itu hendaklah diawali dengan iman, maka ketahuilah wahai saudariku bahwa iman itu tidaklah seseorang disebut beriman kecuali memiliki 3 rukun. Yang pertama, meyakini di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan segala apa yang ada di dunia, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Jadi meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat
yang menciptakan seluruh makhluknya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Tidak ada yang bisa menciptakan satu ekor lalat ya yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makhluk ini ya terkadang dijadikan sesembahan bagi hamba-hambanya Allah. Contoh misalnya, ada nggak orang yang nyembah sapi di Indonesia? Ada. Coba kita bilang ke sapi, hei sapi, tolong ciptakan lalat, bisa nggak? Nggak bisa. Atau ada orang nyembah siapa di Indonesia ini? Nyembah monyet? Nyembah? Nyi Lorong Kidul? Nyembah apa? Nyembah patung, gitu kan? Ya. Coba katakan kepada patung, bisa nggak? Ya, tolong ciptakan lalat. Nggak bisa, nggak ada yang bisa. Maka kita harus yakin bahwa Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang zat yang maha menciptakan. Tidak ada makhluk, baik itu makhluk yang besar sekalipun, ya gajah misalnya, yang bisa menciptakan seekor lalat. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ini teman-teman ya untuk menantang orang-orang yang senantiasa mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang tidak berhak untuk disembah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 73, apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubuhumudz dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talib wal matlub. Kata Allah, Allah kasih perumpamaan. Orang-orang yang hari ini percaya bahwa ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, coba ditanya tuh kepada orang-orang yang hari ini menyembah kepada selain Allah, tanya kepada sesembahan-sesembahan mereka, bisa nggak sesembahan mereka menciptakan seekor lalat? Kira-kira bisa apa mboten? Mboten saged. Ya, mboten saged. Walaupun teknologi sudah secanggih apapun, teman-teman kan ada tuh sekarang teknologi robot gitu ya. Seakan-akan mereka menciptakan sesuatu menyaingi Allah. Tapi ternyata di balik kecanggihan yang mereka lakukan, di balik sains yang mereka lakukan, pasti ada yang namanya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Jadi sekali lagi bahwa iman, kita beriman kepada Allah, meyakini dalam hati bahwa semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di langit ini, semuanya adalah ciptaannya Allah. Yang kedua, iman dengan uluhiyahnya Allah. Kalau tadi dengan rububiyahnya, yang menurunkan hujan Allah, yang memberikan rizki Allah, yang menghidupkan manusia Allah, yang mengobati orang yang sakit Allah. Ya. Yang kedua adalah uluhiyah. Uluhiyah adalah kita beriman bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kalau tadi yang pertama mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan, zat yang mengatur, ya kalau rububiyah itu ya, zat yang menata agar matahari dan bulan tidak bertabrakan, ya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat-sifat yang mulia. Jadi namanya tauhid asma was sifat. Diyakini dalam hati bahwa Allah itu zat yang punya nama, punya sifat, tapi nama atau sifatnya Allah tidak bisa disandingkan dengan makhluk. Apa kata Allah dalam surat Asy-Syura? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah zat yang maha melihat. Ibu-ibu percaya nggak Allah zat yang maha melihat? Percaya. Penglihatan kita dengan penglihatan Allah berbeda apa mboten? Apa bedanya? Kita berada di dalam masjid, yang bisa kita lihat hanyalah orang-orang yang ada di dalam masjid. Tapi kita tidak tahu orang yang di luar masjid. Nggih mboten? Allah Azza wa Jalla tahu orang yang berada di luar masjid dan orang yang berada di dalam masjid. Kita melihat sesuatu hanya dohirnya seseorang saja, ya yang kelihatan saja. Tapi kita tidak bisa melihat apa-apa yang tersimpan di dalam hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat apa-apa yang ada di dalam hati.
Masya Allah. Jadi ada perbedaan antara melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Walaupun namanya sama, ya sifatnya sama, tapi tidak bisa disamakan. Jadi kalau kita dengar Allah zat yang maha melihat, melihatnya Allah dengan melihatnya kita berbeda. Allah zat yang maha mendengar, mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita berbeda. Ya, harus diketahui secara detail bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha luar biasa, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Baik. Kemudian yang kedua ya akhwat, di antara rukun iman adalah kita mengimani Allah dengan lisan. Ya, ketika kita mengucapkan kalimat syahadat di tahiyat kita dalam salat, artinya kita sedang mengimani dengan lisan kita bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, itu dengan lisan. Yang ketiga bil jawarih, dengan anggota badan. Jadi seseorang kalau dia meyakini Allah itu ada, teman-teman, kemudian dia bersyahadat, tapi ternyata dia di dalam kehidupannya, ya misalnya berzina, dia dalam kehidupannya tidak melakukan salat, padahal dia jelas beriman dan bersyahadat. Dia dalam kehidupannya meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tidak membayar zakat, maka kata para ulama orang ini dihukumi sebagai orang yang fasik. Tahu fasik? Orang yang imannya tidak sempurna. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, maka buktikan keimanan kita. Dengan apa? Dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa rukun dari rukun iman ini tidaklah tercapai kecuali 3 harus kita lakukan: mengimani dengan hati, mengimani dengan lisan, mengimani dengan apa, Bu? Dengan anggota badan. Maka kemudian iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus istiqomah. Jadi istiqomah ini berat. Istiqomah ini senantiasa, misalnya seseorang beribadah kepada Allah, semuanya dia serahkan hanya kepada Allah. Itu istiqomah. Ya. Kita itu mengira, ibu-ibu, orang yang istiqomah itu hanya pada amalan-amalan yang terlihat. Ada orang sholat misalnya. Contoh, biasanya sholat sunnah, tiba-tiba dia meninggalkan sholat sunnah. Maka kita katakan, kamu kok nggak istiqomah tuh kalau sholat, gitu ya misalnya. Ada orang yang biasanya puasa Senin Kamis, tapi kemudian dia meninggalkan puasa Senin Kamis itu karena ada udzur. Maka kita katakan apa biasanya? Jenengan kok nggak istiqomah, gitu ya. Ada orang biasanya hadir ke majelis ilmu, tiba-tiba dia tidak hadir di majelis ilmu. Maka kita biasanya mengatakan apa? Apa kita ya katakan kepada kawan kita? Kamu kok lagi futur, nggak istiqomah. Padahal yang namanya istiqomah yang paling besar, Masya Allah, istiqomah yang paling utama adalah istiqomah agar kita tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kadang dilupakan oleh kita semuanya. Ya. Jadi kita tuh lebih melihat istiqomah itu dalam hal-hal masalah ibadah yang terlihat saja. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyandingkan istiqomah ini dengan iman, ibu-ibu? Karena iman ini adalah bagian dari ibadah hati, bukan ibadah lisan, bukan ibadah badan. Gimana? Maka dari itu, seseorang yang istiqomah adalah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah. Orang-orang yang senantiasa menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ini orang-orang yang istiqomah yang sejati. Ya. Jadi kalau kita sudah istiqomah dalam hati ya akhwat, maka Allah akan tuntun kita untuk dimudahkan mengamalkan ibadah-ibadah yang sifatnya dohir. Jadi kalau hatinya itu udah bersih ya akhwat, ya hatinya itu sudah bergantung kepada Allah, tauhidnya sudah lurus, akidahnya sudah bagus, sudah kuat, maka yang ada Allah akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Allah akan memperbaiki sholat kita. Allah akan memperbaiki wudhu kita. Caranya bagaimana? Ya Allah tunjukkan kepada kita majlis-majlis ilmu yang di situ dibahas tentang bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara wudhu yang benar. Allah akan ajarkan kita, Allah pertemukan kita ya dengan majlis-majlis yang mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir, yang berkaitan dengan hadis. Itu caranya Allah.
Dan yang paling penting ya dalam kehidupan kita itu bereskan hati kita dulu ya akhwat. Coba tanya di hati kita, masih ada nggak keraguan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu harus benar-benar yakin. Ya sampai saya tuh ingat teman-teman, ibu-ibu, kemarin hari Kamis di Masjid Al Hidayah Purwosari, kan saya ada jadwal. Hari Kamis kemarin tuh nggak biasanya pematerinya 1, kemarin pematerinya 2. Saya bagian mengisi materi tentang nasihat kematian, Bu Sumanah tentang bagian merawat jenazah. Ya. Kemudian saya selesai mengisi kajian, ada jamaah yang mendekati saya. Beliau bilang begini, Ustazah, saya tuh ya sejak kejadian yang pernah menimpa saya, kata beliau. Jadi beliau tuh cerita, dan insya Allah semoga bisa diambil ibrohnya. Kata beliau, saya tuh pernah suatu hari Ustazah sebelum saya hijrah, saya tuh ada seorang laki-laki yang menginginkan saya gitu loh. Maksudnya jadi beliau disekap dan itu dibungkem gitu sama laki-lakinya. Mulutnya beliau tuh nggak boleh bergerak ya. Dan beliau waktu itu sampai berkata begini, ya Allah kata beliau, ya Allah kalau benar engkau ada, ya Allah selamatkan aku dari laki-laki ini. Beliau ketakutan yang sangat luar biasa. Sampai berkata pada dirinya, ya Allah kalau engkau ada, tunjukkan engkau itu ada ya, dan selamatkan aku dari laki-laki ini. Apa yang terjadi kata mbaknya? Yang terjadi Ustazah, tiba-tiba bel rumah itu ada yang mencet gitu, ada yang mencet bel rumah, dan laki-laki ini mulai ketakutan. Allah berikan ketakutan pada diri laki-laki ini, dan dia langsung membuka itu pintu, lupa kalau ada wanita yang ada di kamarnya. Akhirnya kata beliau, saya langsung lari gitu ya, alhamdulillah selamat katanya. Dari kejadian itu saya yakin banget bahwa Allah tuh ada, kata beliau, Masya Allah. Dan beliau sekarang Masya Allah ya giat banget menghadiri kajian-kajian. Masya Allah, lihat ibu-ibu, Allah itu ada, kita harus yakin ya. Dan kadang yang namanya syaitan itu, syaitonir rojim ya, itu musuh kita bersama, itu kadang memberikan was-was ya pada diri kita semuanya. Oh iya Allah itu ada gitu kan ya. Maka dari itu kadang kita nggak yakin dengan perintah-perintahnya Allah. Kan kata Allah kita disuruh bertakwa. Kata Allah kalau kita punya masalah kita sabar dan sholat. Kalau orang nggak yakin nggak akan melaksanakan itu. Ya, nggih mboten Bu? Apa hubungannya sholat sama masalah gitu kan? Kan nggak ada hubungannya, tapi itu kan perintah Allah. Sudah dilakukan saja. Sholat, sabar, sholat. Ya, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jadi jamaah sekalian ketahuilah bahwa Allah itu ada. Allah itu ada walaupun kita di dunia belum bisa melihat Allah. Kenapa kita belum bisa melihat Allah di dunia? Karena mata kita terlalu lemah, penglihatan kita terlalu lemah ya. Dan akan diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang beriman untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang terus diberikan keistiqomahan sampai kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Jadi sekali lagi bahwa istiqomah yang paling utama adalah istiqomah agar kita tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah berkata dalam Al-Mustadrak ala Majmu'il Fatawa, dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah berkata, a'dhamul karamati luzumul istiqamah. Nih Bu, karomah yang teragung. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada kata karomah? Wah, dia itu walinya Allah, bisa berjalan di atas air karena ada karomah. Pernah dengar? Wah, dia itu walinya Allah. Ya, kenapa? Bisa menyembuhkan orang sakit karena dia diberikan karomah, misal, gitu ya. Ditembak nggak mati, gitu ya. Wah, itu dia dapat karomah, gitu kan Bu? Biasanya ya kita sering mendengar. Ketahuilah ibu-ibu bahwa Allah tuh punya wali di muka bumi ini, yang mana walinya Allah itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ada orang ditembak nggak mati, bisa jalan di atas air, itu bukan walinya Allah, tapi itu adalah walinya syaitan. Hanya syaitan menghias-hiasi agar orang kagum kepadanya dan mengatakan bahwa fulana ini mendapatkan karomah. Karena nggak mungkin orang selain Nabi kita mengatakan, oh fulanah itu dia bisa berjalan di atas air karena dia telah diberikan mukjizat. Bisa. Mukjizat itu hanya Allah berikan kepada para rasul, yaitu mukjizat.
Dan karomah yang paling besar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki pada diri seorang hamba untuk terus istiqomah. Ini loh karomah yang paling besar. Jadi kalau ada seorang akhwat, kalau ada seorang muslimah, dia Masya Allah senantiasa taat kepada Allah, ya, mendekat kepada Allah. Kalaupun bermaksiat kembali kepada Allah, maka beliau ini telah diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, karomah itu yang paling besar adalah ketika Allah berikan kepada kita rezeki untuk tetap mentaati Allah. Ya, baik. Nah, setelah kita tahu bahwa karomah yang sebenarnya adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk terus bertakwa kepada Allah, mentaati Allah, dan ketika kita melakukan sebuah dosa maka kita bersegera untuk beristighfar. Coba teman-teman dilihat di surah Al-Imran ayat 135. Surah Al-Imran ayat 135. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Nih, orang-orang yang istiqomah itu pernah melakukan dosa. Tapi bedanya orang-orang yang istiqomah ketika dia melakukan dosa, ya baik dengan perbuatan maksiat atau dia mendolimi dirinya sendiri, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kesempatan dia untuk bertaubat kepada Allah. Masya Allah, Bu. Dan ini sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba itu adalah orang yang melakukan kesalahan, kemudian dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan bersegera. Jangan ditunda untuk bertaubat ya akhwat. Kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah kasih kepada kita kehidupan. Kematian itu tidak menunggu tua. Kematian itu tidak menunggu sakit. Kapanpun, dimanapun, kalau jadwal kita pulang kembali kepada Allah pasti akan kita temui. Jadi anak-anak muda, ya kalau hari ini misalnya mbak-mbak ya masih jauh dari Allah, mendekat kepada Allah. Kalau misalnya ada hidayah, petunjuk dari Allah untuk kita bisa berubah, berubahlah. Jangan menunggu nanti momen terbaik kalau saya sudah menikah gitu ya. Nantilah berubahnya bentar lagi Ramadan gitu ya, tanggung. Belum datang Ramadan sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan pernah menunda untuk bertaubatnya. Baik. Kemudian ya akhwat, setelah kita tahu bahwa pentingnya istiqomah itu adalah ketika kita meluruskan tauhid kita kepada Allah, maka tips untuk kita senantiasa istiqomah itu dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah meminta kepada Allah keistiqomahan, berdoa. Jadi yang namanya istiqomah kan pemberian dari Allah, nggih. Kan Allah itu zat yang maha memberikan hidayah kan teman-teman, memberikan petunjuk. Kalau Allah sudah memberikan hidayah maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Gitu ya kata Rasulullah ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberikan hidayah, petunjuk. Orang yang sudah diberikan hidayah tidak ada yang menyesatkan. Maka dari itu ketika kita ingin diberikan petunjuk, senantiasa diberikan hidayah, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, maka mintalah kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan memperbanyak berdoa. Doa-doa apa saja yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita tetap istiqomah, diantaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau ketika kita salat ya akhwat, ya ada permintaan kita kepada Allah ketika kita baca surah Al-Fatihah. Di ayat mana? Ihdinas siratal mustaqim. Itu para imam Masjidil Haram tuh kalau sudah ihdinas siratal mustaqim sampai nangis ibu-ibu. Nangisnya kayak sampai gitu ya. Tuh bener-bener saking memaknainya. Masya Allah, mereka tuh memaknai apa yang dibaca oleh mereka. Masya Allah. Nah kita kadang untuk surah Al-Fatihah aja ada yang tahu mananya, ada yang belum ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Jadi PR-nya untuk kita ibu-ibu, jangan pernah bosan untuk belajar agama. Kita dari kecil sudah belajar sholat, tapi kita nggak paham-paham isi bacaan sholat. Ya bagi mbak-mbak, ya ayo mumpung masih ada waktu untuk belajar.
Belajar bagaimana tata cara sholat yang benar. Belajar apa saja bacaan-bacaan sholat beserta maknanya. Nah, itu penting itu. Ya, jangan sampai kita hidup 60 tahun, 70 tahun selama kita sholat kita nggak paham maknanya. Ya, minimal kita sudah pernah belajar. Indah sekali. Kalau kita belajar tentang doa-doa di dalam sholat, ya, maka yang ada kita itu akan berlama-lama sholat, ibu-ibu. Ya, baik. Kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam zikir pagi dan petang. Ya, ketika kita mengikrarkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kita minta sama Allah petunjuknya. Kita menggantungkan apa-apa yang menjadi beban bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa dari Al-Qur'an. Ya, apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa. Minimal ibu-ibu kalau nggak hafal doa dari Al-Quran, ya minimal doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Mudah bagi Allah ya akhwat. Mudah bagi Allah menyesatkan diri seorang hamba dan mudah bagi Allah untuk memberikan hidayah bagi diri seorang hamba. Jadi kita yang hari ini sudah diberikan hidayah, tetap baca doa ya muqallibal qulub. Kenapa? Karena kita sekarang hidup di akhir zaman. Kita hidup di zaman fitnah. Yang mana Allah Azza wa Jalla telah menunjukkan kepada kita ada banyak dari hambanya Allah paginya beriman, ternyata sorenya sudah tidak beriman. Paginya masih menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ternyata sorenya sudah meninggalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita untuk terus melazimkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik, yang kedua ya akhwat, tidak ujub dengan apa yang telah kita raih. Tidak ujub dengan apa yang telah kita raih. Kita nggak sombong, jangan. Ya, karena kesombongan itu yang nanti akan membawa kepada su'ul khatimah. Di antara tips agar kita bisa istiqomah terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, maka jangan ada kesombongan dalam diri kita. Ya, orang yang tawadhu, yang rendah hati akan menerima kebenaran dari siapapun yang berkata kepadanya. Ya, karena di antara orang yang sombong itu adalah ketika tidak lagi menerima kebenaran. Ya, ada fulanah misalnya melakukan sebuah kesalahan, menyalahi syariat, kemudian ada yang menasehatinya, dia sudah tidak lagi mau menerima. Ya, padahal jelas yang diberikan nasihat ya kepadanya adalah dalil-dalil nas dari Al-Quran dan hadis. Tapi karena ada kesombongan dalam dirinya maka mereka menolak misalnya. Waliyadzubillah. Atau kita misalnya dinasehati, ya Jem, kalau keluar rumah tuh yo pakai kaos kaki. Kan yang namanya kaki itu aurat. Nanti kita ngeles. Wah, aku nggak sakit toh, ngapain pakai kaos kaki? Ribet banget. Nah, ribet banget tuh hidup gitu ya. Loh, terus yo Jeng, itu kan saya sayang kepada jenengan. Ya wis lah, jenengan ngurusi hidupnya sendiri aja gitu ya. Hidupnya jenengan aja masih ribet ngurusin orang lain. Misal, ya subhanallah ya akhwat. Tidaklah teman kita menasihati kita kecuali teman kita tuh sayang kepada kita. Dan kita akan melihat di akhirat nanti mana teman-teman kita yang sejati, mana teman-teman kita yang hanya menginginkan kesenangan dari kita. Ya kan ada teman tuh ada jenisnya, ada dua. Kalau kita senang dia datang gitu loh. Kalau kita lagi nggak senang dia menjauh. Nah itu ada tuh teman model begitu. Ada yang dia itu masya Allah terus setia kepada kita. Kita terjerumus ke dalam jurang maksiat, dia menasihati. Dan inilah teman-teman yang sejati. Maka yang ketiga ya akhwat, di antara tips istiqomah adalah mencari teman-teman yang sholih, mencari
Lingkungan yang baik. Berteman dengan orang-orang solih. Berteman dengan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Apa kata Allah? Ayo teman-teman insyaallah hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah yang mengingatkan kita, ya, bersabarlah teman-teman. Kepada siapa kita harus bersabar? Kepada teman-teman kita yang solihah, tapi suatu hari teman kita yang solihah ini berbuat sesuatu yang tidak nyaman untuk kita, maka bersabar. Lebih baik kita mengalah sebentar daripada kita melepaskan teman baik ini. Itu menjadi kaidah dalam pertemanan. Jadi ya akhwat, kalau hari ini kita dikelilingi dengan teman-teman yang baik, dengan orang-orang yang baik, yang dekat dengan Allah, maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ketahuilah bahwa Allah sedang menolong Anda. Masya Allah. Jadi kalau nih kita hidup nih sekarang, samping-samping kita tuh Masya Allah orangnya tulus-tulus gitu ya, baik-baik, nggak ada cari muka, nggak ada. Yang ada tuh Masya Allah berteman dengan tulus, Masya Allah. Suka ngajak ngaji ke majlis taklim, suka ngingetin sholat kalau sudah tiba waktunya sholat, suka ngingetin kalau keluar nggak pakai kaos kaki. Masya Allah, itu orang-orang baik. Maka jagalah orang-orang ini, jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita tinggalkan teman-teman yang baik, orang-orang yang baik, yang ada kita akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang yang tidak baik. Dan teman-teman, ketika Allah Azza wa Jalla mendekatkan kita dengan orang-orang yang tidak baik, ketahuilah kata Syekh Sulaiman, berarti Allah sedang tidak menolong Anda. Gak enak kok bu, saestu gak enak. Kita berteman dengan orang-orang yang tidak mengenal agama tuh gak enak. Kita berteman dengan orang-orang yang hanya datang kepada kita cuman cari muka. Tahu cari muka? Ya, biar kita memberikan sesuatu, biar dia memuji kita, biar kita dekat dengannya. Itu gak enak bu, saestu gak enak. Kan ada tuh teman-teman yang model begitu? Ada. Ya. Dan jelas ibu-ibu, orang-orang yang hanya mendekati kita, hanya menginginkan sesuatu, ketika kita tidak memiliki sesuatu, dia akan meninggalkan kita. Apa bahasanya? Habis manis sepah dibuang. Ya, jadi penting bagi kita teman-teman untuk meminta lagi sama Allah. Ya Allah, karuniakan kepadaku ya Allah teman-teman yang baik. Ya Allah, karuniakan kepadaku orang-orang yang di sekitarku itu orang-orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, naudzubillah, dengan lisannya yang dia miliki, maka bisa jadi dia memfitnah kita. Itu orang-orang yang tidak baik. Dan akhwat, kalau kita sudah tahu ada orang yang gak baik, sudah jelas dia orangnya suka memfitnah, orangnya suka menggibah, orangnya suka menuduh, maka tinggalkan karena Allah. Wallahi, tinggalkan karena Allah. Kenapa? Karena suatu hari kalau kita sudah tahu keburukan yang ada dalam diri seseorang, kemudian kita tetap mendekatinya dengan dari ndak enak, suatu hari jenengan kena jebakannya. Ya. Dan berarti gimana gitu ya? Kita pilih-pilih dong. Ya memang yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika berteman maka pilihlah teman yang baik. Kan begitu ya ibu-ibu ya? Boleh nggak kita mendakwahi orang yang tidak baik? Boleh. Tapi kita tidak terwarnai dengan mereka. Kenapa bu? Karena yang namanya karakter, yang namanya sifat, yang namanya kebiasaan itu nular bu. Ibu berteman dengan orang yang giat ke majlis ilmu. Ibu berteman dengan Bu Siti misalnya. Ya, misalnya ada Bu Siti. Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Ya. Maka ibu-ibu ketika lagi mager, ya, futur di rumah, nggak pengen nuntut ilmu, hujan nih. Ingat Bu Siti, Masya Allah, Allahumma barik, Bu Siti hujan-hujan datang, ya. Allah semangatkan kembali, Masya Allah. Jadi
manfaatnya banyak gitu, Masya Allah, manfaatnya banyak. Tapi kalau kita, nih ibu-ibu ya, berteman dengan orang-orang yang jauh dari agama, ya, yang obrolannya tuh hanya sekitar tas branded, baju branded, apalagi Bu, kacamata branded, apalah ya, sepatu branded, ya pokoknya dunia ya, muter-muter masalah dunia, dagangan macam-macam. Kita akhirnya ikut enggak? Ikut terbawa arus enggak? Ikut, yakin sih, yakinnya ikut. Wah, temanku kok dagangannya laris gitu ya, kok temanku tuh keren banget penampilannya, lama-kelamaan kita ikut. Subhanallah. Kalau kita berteman dengan orang yang ahli puasa, minimal kita juga semangat untuk berpuasa. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, bahwa untuk istiqomah itu butuh partner, butuh teman. Minimal siapa yang akan kita jadikan teman? Minimal orang-orang terdekat kita. Ya, orang-orang terdekat kita. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakan kepada hamba orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang takut kepadamu. Enak loh Bu kalau kita dikaruniai oleh Allah ya teman-teman yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, itu hidup tuh enak, tenang. Ya, mereka tidak pernah mengomentari sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita kalau memang tidak perlu untuk dikomentari. Ya. Jadi, Masya Allah ya ibu-ibu, saya tuh kemarin dapat pelajaran penting. Kemarin saya mengisi di sebuah masjid, saya baru pertama kali itu mengisi di situ, di Barat Timur Gembira Loka, Bonbin. Ya, di situ saya mengisi, masjidnya tuh masuk-masuk gang gitu. Kemarin sore. Ya. Kemudian saya dipertemukan oleh Allah dengan salah satu hamba Allah yang beliau itu ngobrol sebentar dengan saya, tapi saya sudah tahu bahwa beliau itu seseorang yang tidak baik. Buktinya apa? Ketika bertemu dengan saya, beliau langsung berkata kepada saya begini, Ustazah tuh tahu ibu itu kan, Ibu Fulana kenal? Oh nggih, saya kenal sama Ibu Fulana. Beliau Masya Allah beberapa kali datang ke kajian. Apa yang beliau ucapkan ibu ini, beliau ucapkan apa? Ustazah tahu nggak? Ibu Fulana tuh orangnya begini-begini. Cukup. Saya izin. Jadi kita akhirnya tahu bahwa kita tidak enak Bu kalau kita bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang lain, orang yang suka ngeluh di hadapan kita. Itu nggak enak. Karena lambat laun yang awalnya kita bersyukur kepada Allah tidak pernah membandingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan orang lain, akhirnya kita membandingkan. Jadi ibu boleh kok Bu, boleh. Kita ini hidup tuh nggak walaupun memang akhwat atau perempuan itu lebih ke perasaan dominannya. Tapi ketika melihat sebuah kemaksiatan di depan kita, maka kita katakan cukup, sudah cukup. Ya, jangan lanjutkan. Ya, Ustazah nanti kalau dianya misalnya gimana sama saya, ya urusan belakang ya. Yang penting kan Allah tetap ridho. Berani nggak teman-teman begitu? Ya, ketemu sama temennya gibahin yang lain. Ya, terus di tengah jalannya kita bilang stop gitu ya. Cukup. Ya, sudah cukup. Ya, Masya Allah, berani. Masya Allah. Semoga Allah kuatkan ya. Ya, semoga Allah. Walaupun mungkin teman kita akhirnya mikir-mikir. Ya. Di pinggir kita, oh kemarin kita udah stop nih sama fulana ini. Ya, berarti saya harus, kan mesti begitu kan? Kalau kita pernah nyetop orang yang gibah di depan kita, mesti orang yang biasa gibah di depan kita ini dia mikir-mikir kalau deket sama kita. Ya, nanti kalau saya ngomongin orang lagi depan dia, jangan-jangan di stop lagi. Akhirnya Allah jaga, Masya Allah Bu. Itulah penjagaan Allah. Allah jadikan orang yang biasa ngibahin orang lain depan kita, Allah jadikan dia segan untuk menggibahi orang lain di depan kita. Kalau kita sudah berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kita minta loh sama Allah, minta ya Allah, saya minta kepadamu didekatkan dengan orang-orang baik, didekatkan orang-orang yang taat padamu, didekatkan dengan orang-orang yang takut kepadamu. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan keistiqomahan untuk kita. Dan kita buktikan bahwa ketika kita melihat sesuatu yang mungkar, maka kita minimal beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kemudian terakhir di antara kiat istiqomah adalah yang mendatangi majlis ilmu. Ini penting banget. Mendatangi majlis ilmu. Kenapa? Karena yang akan menjaga kehidupan kita di antaranya adalah ilmu. Ya, jadi orang berilmu itu, ibu-ibu, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan melakukan perbuatan maksiat, ada rasa malu yang ada di dalam hati. Malu mosoyo ya, misalnya saya pakai kerudung kok, saya datang ke majlis ilmu kok
masa saya mau melakukan sesuatu yang buruk misalnya ya. Ada rasa malu. Itu diantara efek orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak pernah datang ke majelis ilmu, tidak pernah mendekat kepada orang-orang yang berilmu, yang ada yang mendekat kepadanya adalah orang-orang yang tidak baik. Ya, orang-orang yang tidak baik yang senantiasa ngompor-ngompori dia untuk terus terjerumus ke dalam dosa. Hati-hati. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.